Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Dika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Api. salah satu isu yang sangat penting, yakni berkaitan dengan isu analisis isu sosial dalam komunikasi politik. Tetapi kali ini saya akan mendiskusikannya tentang bagaimana sih cara kita melihat isu sosial ataupun permasalahan sosial bagi seorang politisi, bagi seorang analis politik, bagi seorang konsultan komunikasi politik untuk melihat isu sosial tersebut dalam bingkai untuk dianalisis, untuk bingkai untuk dicarikan solusi. Karena bagaimanapun kita hidup di lingkungan bermasyarakat di mana sebagian dalam diri kita, mayoritas di dalam kehidupan kita akan mengalami banyak permasalahan, ya kan? Bukan permasalahan pribadi semata, tapi permasalahan yang menjadi sosial. Permasalahan sosial kalau secara didefinisikan adalah permasalahan yang dialami oleh seseorang, terus terakumulasi, kemudian dan dialami oleh banyak pihak dan isu menjadi semacam gangguan di dalam sosial dan upaya untuk menjadi gitu kan untuk menyelesaikan isu sosial itu kerap kalinya itu selalu dikaitkan dengan perlunya government inisiatif atau inisiatif dari pemerintah bisa dalam bentuk policy, bisa di dalam bentuk semacam himbauan, saran dan lain sebagainya. Karena itu, karena kita ini berbicara dalam komunikasi politik, maka kita tidak bisa lepas dalam isu sosial itu tidak bisa dilepaskan dari solusi solusi politik. Solusi politik itu umumnya itu kan dikaitkan dengan pemerintah, tetapi bisa juga dikaitkan dengan sosial, bisa juga dikaitkan dengan upaya yang lebih sistematis. Kita langsung ke materi. Iya, apa sih sebenarnya isu sosial tersebut? Kita ketahui bahwa dewasa ini ya, dewasa ini ataupun beberapa hari terakhir ini kita ketahui ada demonstrasi buruh ya di Monas ya kan dihadiri oleh Presiden Prabowo, dihadiri oleh ribuan pak buruh, ribuan para pekerja dan di dalam di dalam pidatonya Presiden Prabowo itu menegaskan akan membatasi salah satu isu utama di situ adalah membatasi prosentase prosentase bagi hasil ya atau prosentase sistem aplikator Gojek atau Grab ataupun Maxim hanya dibatasi sebesar sebesar 8%. Sebelumnya itu kan kita ketahui bahwa sistem sistem potongan itu bisa mencapai 20%, sangat tinggi. Bahkan kabarnya ada yang sampai 40%. Seperti ketika saya misalnya naik Grab car atau terutama Grab mobil, itu kan si sopirnya itu sering mengatakan boleh di cancel Pak, gitu kan? Boleh di cancel, bayar bayar langsung aja kan seperti itu. Karena kan kita ketahui dan sama-sama tahu bahwa potongan potongan untuk ininya kan sangat besar ya sehingga supir pun menginginkan agar potongan tersebut hilang dengan membayar secara offline. Cuma kadang-kadang saya menolaknya karena itu kan berkaitan dengan asuransi, berkaitan dengan keselamatan dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang ya akhirnya mau nggak mau kita akan memberikan tips dan lain sebagainya. Dan isu itu merupakan isu sosial karena itu kan menjadi semacam semacam polemik semacam itu karena ada tidak puasan di kalangan para driver ojol, terutama driver driver mobil, adanya potongan yang tidak manusiawi atau terlalu besar. Tapi perlu diketahui juga dalam perspektif korporasi bahwa biaya tersebut kan digunakan untuk membayar server, untuk membayar karyawan lainnya dan lain sistem-sistem yang lainnya hingga akhirnya bisnis itu pun akan timbul menjadi bisnis yang sehat. Tetapi perlu diketahui juga bahwa sistem 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 ojek online itu kan sistemnya mitra. Di situ ada kemitraan sehingga tidak
ada istilahnya ya lah, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur tidak ada unsur pemaksaan untuk bekerja 8 jam sehari, misalnya bekerja untuk dengan target tertentu dan lain sebagainya. Dan ini juga perlu menjadi pertimbangan sebenarnya. Dan tapi dalam kenyataannya karena jumlah ojol itu sangat besar, karena itu menjadi alternatif di tengah banyaknya layoff, banyaknya PHK, orang berlari ke ojol, dan hingga akhirnya ojol menjadi sendi kehidupan dan menjadi warna sendiri di dalam sosial kita. Sebenarnya apa sih definisi permasalahan sosial tersebut? Diketahui bahwa permasalahan sosial ini kan seperti yang tadi saya ungkapkan itu berawalnya dari individu, kemudian menjadi kolektif, kemudian menjadi masyarakat. Dan permasalahan itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa disentuh. Bahkan kita juga terkadang terkena dampaknya. Termasuk misalnya dalam hal berkaitan dengan ojol. Ketika ojol mereka bisa bekerja dengan baik, gitu kan, mereka mendapatkan fasilitas kesehatan BPJS yang baik mungkin, ada jaminan ketenaga kerjaan yang baik bisa jadi, maka mereka akan bekerja dengan baik juga. Tetapi mereka ketika tidak mendapatkan jaminan, mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak menjamin keselamatan diri mereka dan keluarga mereka. Dan itu bisa menjadi suatu permasalahan sosial. Apalagi kita tahu bahwa dalam demonstrasi Agustus lalu, iya kan, Agustus itu kan Agustus tahun yang lalu, bahwa ojol itu kan menjadi simbol gerakan-gerakan ya, menjadi simbol gerakan sosial di Indonesia gitu kan. Jadi banyak demonstrasi itu dilakukan oleh ojol karena ojol itu memang memang ada di masyarakat dan memang ada di tangan masyarakat, dan itu bukan menjadi problem semata, tetapi itu juga harusnya bisa menjadi solusi yang sangat nyata bagi masyarakat. Kemudian permasalahan sosial itu pada dasarnya itu bisa dilihat dari tiga hal, ya kan? Tiga hal. Dalam hal ini, kenapa itu ojol itu bisa menjadi suatu 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 permasalahan karena kan jumlahnya besar. Jumlah mereka anggotanya besar sampai ribuan itu kan. Dan mereka ada di tengah masyarakat, mereka hadir di masyarakat, mereka juga menentukan tuntutan untuk adanya kesetaraan, kesetaraan pendapatan yang masuk akal, pendapatan yang manusiawi, mereka juga menuntut kesejahteraan. Sehingga permasalahan itu umumnya itu dipengaruhi oleh faktor yang negatif, ya kan? Kemudian dirasa ada negatif, kemudian harmful, dan ada pathological. Dan kebijakan inisiatif dari Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perpres dengan hanya aplikasi dibatasi hanya 8%, itu kan mengambil keuntungan, itu kan juga merupakan suatu inisiatif atau suatu terobosan. Dalam hal itu bisa saja itu disambut positif oleh ojolnya, tapi bagi para operator itu diperlukan suatu strategi yang lebih luas, hingga diperlukan suatu pendekatan yang lebih lebih detail untuk mempelajari inisiatif dari presiden tersebut. Apakah itu akan nanti diterapkan, apakah itu nanti akan dinegosiasikan dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada diperlukan suatu kerangka untuk membuat analisis permasalahan. Umumnya itu perangka itu ada dalam skala permasalahan hingga etiologi of the problem. Jadi etiologinya itu apa gitu kan. Ada kemudian suatu tahapan yang diungkapkan oleh Spector and Matthew di dalam bukunya, aku lupa judulnya, itu sangat populer, itu mengungkapkan ada 4 tahapan di dalam permasalahan penanganan social problem atau permasalahan. Yang pertama emergence atau claim making. Apa ini menjadi sangat penting? Ini menjadi sangat penting karena berkaitan bahwa yang namanya permasalahan sosial itu selalu berkaitan dengan klaim, iya kan? Tidak mungkin permasalahan sosial itu tidak ada klaim. Permasalahan sosial itu juga menjadi entitas sosial karena itu kan berkembang di dalam masyarakat sosial, dan permasalahan itu selalu mencari perhatian karena itu berkaitan dengan upaya adanya kondisi ataupun perilaku tertentu gitu kan, kondisi atau perilaku tertentu yang umumnya itu membutuhkan semacam tanda kutip obat, membutuhkan dalam tanda kutip inisiatif, membutuhkan dalam
dalam tanda kutip upaya untuk memahaminya. Jadi claim making proses itu adalah emergence claim making proses itu juga berkaitan bagaimana sebenarnya upaya politisi, upaya pemerintah itu untuk melihat permasalahan itu tidak tidak berkembang secara luas, ya. Tidak berkembang menjadi sosialisasi, tidak berkembang dalam secara luas. Misalnya, ketika terjadi suatu isu itu tidak bisa menjadi demonstrasi, demonstrasi tidak bisa menjadi aksi revolusi, revolusi tidak bisa menjadi aksi yang bersifat apa namanya aksi yang bersifat makar dan lain sebagainya, sehingga diperlukan adanya upaya untuk membuat klaim-klaim tersebut, dan klaim-klaim tersebut itu biasanya dilakukan oleh politisi atau pemimpin untuk membuat suatu suatu apa ya disebut suatu retorika untuk menghentikan bahwa penanganan isu tersebut bisa ditangani. Kita sudah berusaha membuat resolusi untuk membuat suatu permasalahan dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi emergent and claim. Kemudian ada namanya faktor legitimasi. Kita ketahui jangan sampai ketika suatu permasalahan itu akan menjadi legitimasi bagi pemerintah, baik lokal, baik provinsi maupun pemerintah atau pemerintah pusat. Misalnya ketika ada klaim kenaikan pajak ya, dulu BPKB di Pati atau kenaikan pajak PBB di beberapa daerah, jangan sampai gitu kan. Jangan sampai itu menjadi legitimasi yang buruk, tapi legitimasi buruk di suatu pemerintah daerah. Karena pada dasarnya itu sebenarnya kan itu menjadi semacam solusi ketika memang anggaran pemerintah daerah itu kan sangat terbatas ya. Sangat terbatas karena ada pemotongan anggaran dan lain sebagainya. Jadi legitimasi itu yang bersifat negatif itu ya harus ditekan, harus ditutupi. Bukan ditutupi, aslinya dicarikan solusi yang terbaik. Jangan sampai itu akan menimbulkan kriak-kriak yang akan berbahaya. Selain tersebut, jangan lupa klaim di dalam social problem itu harus juga selalu untuk diulang. Kenapa klaim itu diulang? Klaim itu diulang itu menunjukkan bahwa pemerintah ataupun politisi itu bisa menangani permasalahan tersebut dengan memberikan solusi, dengan memenuhi tuntutan misalnya dari masyarakat, kemudian upaya untuk membangun kepentingan-kepentingan yang lebih luas, bisa juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak yang lain. Tidak kalah penting adalah development of alternative strategy. Jadi tidak adanya suatu solusi ya, dari seorang pemimpin, dari seorang politisi untuk bisa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terbaik. Permasalahan itu tersebut itu tentunya itu berkaitan dengan masyarakat sehingga diperlukan solusi dengan pendekatan berbasis masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya sebagai subjek semata tetapi juga dijadikan sebagai subjek di dalam upaya mencari solusi bersama dalam ataupun alternatif sehingga permasalahan ataupun isu sosial tersebut itu bisa selesai. Seperti kita ketahui itu kan ada banyak apa ya istilahnya, ada banyak cara itu kan mencari solusi dalam permasalahan sosial. Adalah salah satu yang paling paling penting itu di dalam buku yang pernah saya baca itu oleh Neo Roosevelt itu di yang berjudul You Learn by Living 11 Key for a More Fulfilling Life itu dijelaskan bahwa di dalam permasalahan sosial itu tumbuh gitu kan, tumbuh akan tumbuh semacam cahaya, akan tumbuh semacam cahaya di situ bahwa semacam semua solusi semua permasalahan itu akan selalu memiliki solusinya. Kenapa selalu memiliki solusinya? Karena di situ ditekankan bahwa ini ada salah satu kutipan yang sangat populer. For one thing we know beyond all the doubt, nothing has ever been achieved by the person who say I can be done. It can be done. Jadi bahwa adanya ketakutan, adanya perasaan kekhawatiran, keraguan itu bisa ditangani, tetapi itu bisa ditangani oleh orang yang tidak mengatakan itu tidak dapat diselesaikan, sehingga diperlukan semacam framework untuk
problem analysis ataupun social problem analysis. Ini dari beberapa yang saya pelajari, itu ada sedikitnya ada 9 cara untuk menganalisis permasalahan sosial. Yang paling populer itu yang paling populer dan paling pertama adalah what is the nature of situation of condition. Jadi apa sih sebenarnya sisi alamiah dan apa sih permasalahan situasi dan kondisinya saat ini. Kita ketahui misalnya maraknya tuntutan ojol agar agar apa tingkat potongan itu diturunkan dari 20 menjadi 10% dan diamini oleh pemerintah menjadi 8% itu adalah karena memang adanya biaya ya. Jadi ini ada biaya-biaya yang sangat besar ya. Kita ketahui bahwa ojol itu harus menservis motor, harus membeli BBM, tenaga juga harus dihargai dan lain sebagainya. Jadi ada situasi dan kondisi. Selain itu adalah harga kebutuhan pokok yang terus menaik, kemudian adanya persaingan di antara ojol yang jumlahnya sangat besar. Selain itu, how the term being defined. Jadi ada beberapa istilah yang harus didefinisikan, harus diklasifikasikan, harus diklirkan dengan jelas. Selain itu ada karakteristik. Apa sih permasalahan karakteristik di bidang ojol di Indonesia? Kita ketahui bahwa ojol itu selalu diidentikan itu kan dengan sebagai sumber alternatif ya untuk mencari pendapatan. Tetapi tren itu bergeser menjadi sumber utama dalam mencari pendapatan. Jadi ada karakteristiknya. Ojol itu sebenarnya itu kan mereka bisa bekerja fleksibel, tetapi kenyataannya dengan seiring dengan apa namanya upaya untuk mencari uang, mereka bisa bekerja dalam skala yang totalitas bisa 20 jam sehari mungkin, ada yang 15 jam, 12 jam, ada yang mungkin 3 jam. Kemudian adalah skala distribusi. Kita ketahui ojol itu umumnya ada banyak kan di perkotaan, kalau di pedesaan itu kan jarang ya karena transportasi. Jadi ada skala dan distribusinya. Kemudian ada social value seperti yang diutamakan bahwa ojol itu juga menjadi ikon bank gerakan di Indonesia, ikon tenaga kerja di Indonesia. Kemudian how widely condition recognized. Bagaimana kondisi saat ini? Kita ketahui sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja. Krisis perang Iran masih berlanjut. Harga BBM terutama yang non subsidi terus naik. Bagaimana gitu kan? Ngasih BBM yang bersubsidi yang akan ditangani oleh pemerintah. Kemudian how defend the condition as a problem. Jadi kondisi itu bisa dikondisikan menjadi suatu permasalahan gitu kan karena itu menyangkut orang banyak. Oh, etiologi of the problem. Etiologinya itu seperti apa? Bagaimana bagaimana orang itu kan melihat bagaimana orang itu melihat secara teori ataupun secara literatur research ya atau risetnya itu seperti mana, seperti apa bahwa permasalahan itu berkembangnya seperti apa. Kita tahu dalam membaca etiologi itu biasanya berdasarkan timeline dari tahun ke tahun, dekade ke dekade perkembangannya seperti apa. Sehingga juga kita akan melihat causal chain effect-nya itu seperti apa sehingga nantinya itu akan dicarikan solusi yang terbaik berbasis dengan timeline, berbasis dengan kausal ya apa sebab akibat sehingga nantinya upaya untuk membuat spekulasi, menilai risiko akan lebih tepat. Tidak selain itu ada ethnic and gender consideration. Ethnic and gender bagaimana cara menangani berdasarkan gender, berbasiskan etis itu bisa berbeda-beda. Sehingga seperti kita ketahui ada kita misalnya permasalahan pengangguran sarjana ya kita ketahui data data BPS itu menyatakan 1 tahun itu 1 juta pengangguran. Kita ketahui bagaimana pengangguran itu bisa menjadi semacam beban itu kan beban bukan hanya masyarakat tapi juga menjadi beban negara bagaimana pengangguran harus dicarikan solusinya apakah pengangguran disolusikan dengan menarik investor dari luar negeri memberi kemudahan investor dari luar negeri untuk membangun pabrik dan lain sebagainya apa diperlukan revolusi pendidikan dengan cara memberdayakan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur tetapi entrepreneur diperlukan modal adanya bank adanya perbankan untuk mengajukan kredit diperlukan adanya uang ya, diperlukan adanya uang, kemudian adanya jaminan dan lain sebagainya. Jadi ribet itu menjadi
siklus yang sangat besar. Kemudian ada BBM bersubsidi. Apakah BBM subsidi aras terus ditanggung negara? Bagaimana negaranya jika BBM subsidi itu BBM subsidi itu dicabut? Bagaimana karena akan menjadi terinflasi, kenaikan harga, kerisuan sosial dan lain sebagainya. Jadi permasalahan-permasalahan sosial itu pun harus selalu dicarikan solusinya, terutama dalam perspektif komunikasi politik. Saya kira itu saja. Jika teman-teman punya opini atau punya pertanyaan, silakan kasih ataupun tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak atas menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.